Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfaina Syarifah akan mewawancarai Bapak sebagai informan terkait dengan kepatuhan syariat keluarga muslim terkait konsumsi makanan dan obat-obatan halal pasca pandemi COVID-19. Baiklah, bisa disebutkan nama Bapak, alamat, agama, usia, etnis, dan status. Baiklah, nama Bapak Syahrul Effendi, beragama Islam, bertempat tinggal di Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Status sebagai kepala rumah tangga. Kebetulan Bapak bersuku adat Kalimantan atau Banjar. Baiklah, saya ingin bertanya bagaimana gaya hidup pola makan seperti halal 4 sehat 5 sempurna seperti vitamin, suplemen, makanan siap saji. Di keluarga, ya dalam hal pola makan 4 sehat 5 sempurna, insya Allah ini ada dilakukan, namun tidak rutin mengingat keadaan keuangan keluarga. Jadi tetap berupaya untuk menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan gitu. Bagaimana pengetahuan Bapak mengenai halal dan thayyib? Sesuai dengan ketentuan syariat agama yang sudah dipelajari, tentunya kalau menjaga makanan itu dilihat, ditinjau dari halal haramnya gitu kan. Kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi tentunya yang baik juga itu harus makanan-makanan yang sempurna bentuknya, kemudian tidak dia rusak atau cacat gitu, yang kira-kira. Bagaimana cara memproses makanan secara halal dan jelaskan bagaimana tahap-tahapannya? Bagaimana kebiasaan memasak, kemudian baik dalam hewan penyembelihannya, maka mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh syariat agama gitu. Ketika ingin mengkonsumsi makanan di luar, bagaimana tindakan Bapak terkait kehalalan makanan yang dibeli atau dikonsumsi tersebut? Kalau keluar, kita harus perhatikan dulu siapa pedagangnya, di mana tempatnya. Kalau kira-kira tidak meyakinkan, maka kita tidak akan membeli atau mengkonsumsi makanan di situ gitu. Menurut Bapak, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dari produk makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi? Ya, syaratnya paling tidak kalau makanan yang dijual baik di supermarket atau di toko-toko, kita tinjau dulu di situ ada tidak label halalnya gitu. Begitu juga dengan minuman, harus jelas label halalnya gitu. Label dari Majelis Ulama Indonesia lah. Nah, jika ada anggota keluarga membeli makanan yang tidak bersertifikat halal, bagaimana tanggapan Bapak terhadap masalah ini? Ya, tentunya kita pertanyakan bagaimana kehalalan daripada makanan itu sendiri. Kalau memang meragukan, ya bagus kita tidak usah kita konsumsi di dalam keluarga. Nah, selanjutnya, bagaimana perilaku anggota keluarga terkait mengkonsumsi makanan yang tidak bersertifikat halal? Ya, tentunya kalau kita ketahui akan kita ingatkan anak-anak semua bahwasanya itu tidak baik. Nah, karena tidak memiliki sertifikat halal di dalam produk makanan itu gitu. Bagaimana pendidikan keluarga atau keluarga inti terkait konsumsi halal ini? Ya pastinya kita ya sejak dulu dari turun temurun dari orang-orang tua kita, pastinya kita menjaga kehalalan, menjaga makanan yang baik-baik untuk dikonsumsi. Apakah ada ritual adat di keluarga Bapak yang di dalamnya terdapat elemen makanan atau kegiatan yang bertentangan dengan syariat? Nah, jika ada, coba jelaskan nama ritual tersebut dan di mana
aspek dan makanan yang dilarang syariah di dalamnya, serta bagaimana tanggapan Bapak? Kebetulan kalau bercerita tentang etnis budaya, alhamdulillah kita dari suku Kalimantan atau Banjar ini sangat identik dengan fanatisme agama. Begitu juga dengan istri berasal dari suku Melayu yang fanatisme agama, sehingga tidak ada ritual-ritual agama atau adat kita yang berkaitan dengan makan-makanan yang nggak halal, sehingga tidak pernah kita istilahnya buat seperti itu, dan tidak pernah terjadi gitu. Kalaupun ada mungkin di tetangga-tetangga kita lah begitu. Lalu bagaimana perilaku Bapak terkait konsumsi dan mengikuti tradisi adat yang di dalamnya terdapat makanan atau minuman yang tidak halal? Ya namanya adat, kalau memang mereka tidak muslim tentunya kan tidak apa-apa begitu. Nah kalau ada memang saudaranya yang muslim tentunya harus mengetahui ini, sehingga kalaupun ada ritual adat itu ya dicarilah makanan yang bersertifikat halal, atau membeli makanan di tempat-tempat orang-orang muslim berdagang, berjualan gitu. Dalam menerapkan konsumsi halal kepada anggota keluarga, bagaimana caranya? Untuk menerapkannya harus mengetahui jenis, bentuknya, apa itu makanannya. Jadi harus mengetahui dari mana, produk apa, sehingga harus teliti dulu. Kalau memang dari luar, produk-produk sekarang kan banyak produk-produk dari negara luar seperti makanan-makanan siap saji. Nah ini harus hati-hati dalam membeli atau mengkonsumsi ini. Itu yang selalu diingatkan kepada seluruh anggota keluarga. Lalu bagaimana dampak bagi anak-anak dan kehidupan keluarga terkait konsumsi halal ini? Ya pastinya kalau ini kita ingin dalam pola hidupnya memang hidup yang baik, sehingga mendapat kesehatan yang baik pula, itu yang diharapkan. Apakah Bapak pernah terpapar COVID sebelumnya? Oh tidak pernah. Apa dan bagaimana jenis makanan yang dikonsumsi saat sakit seperti obat, makanan, dan suplemen? Kalau saat sakit ya tentunya kita kan berobat ke klinik, rumah sakit. Kalau obat-obatan itu kan kita percayakan kepada mantri kesehatan atau petugas kesehatan itu sendiri. Tentunya kita ya tidak seteliti itu untuk meneliti obat-obatan apakah itu halal dikonsumsi atau tidak. Kita menyerahkan diri kepada dinas kesehatan aja lah. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana prospek konsumsi makanan halal pasca pandemi COVID ini? Ya pastinya kita menyikapi dengan keuangan di keluarga, sehingga kita tidak membeli sembarangan di pedagang-pedagang eceran atau apa. Ya kita menyikapi dengan mencari sumber makanan itu yang lebih higienis, kemudian kita bisa olah sendiri gitu kan, dari mencari bentuk makanan yang dekat warung-warung terdekat. Nah, itu aja. Perkenalkan, nama saya Rizka Syaputri Nasution, usia saya 19 tahun, status saya sebagai mahasiswi. Kalau ditanya soal gaya hidup, saya itu sebagai muslim lah ya, itu mengutamakan yang pertama itu kehalalan sudah pasti. Terus kalau ditanya menerapkan gaya hidup 4 sehat 5 sempurna, saya rasa saya masih kurang karena saya masih belum terlalu sehat makanan yang saya konsumsi. Cuman saya selalu berusaha untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Terus kalau soal suplemen atau vitamin itu biasanya saya konsumsi juga, tapi sekali-sekali dan seperlunya aja. Oke, soal halal dan thayyib, menurut yang saya ketahui nih ya,
kalau halal dan thayyib itu dia bukan cuman halal aja tapi juga baik untuk kesehatan. Terkait soal aspek-aspek halal dan thayyib itu dari yang saya tahu, dari yang kita pelajari selama ini aja sebagai umat muslim, bahwa kita itu punya larangan yang dimana ada makanan haram dan minuman haram, dan ada makanan yang boleh kita konsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Cara memproses makanan secara halal, caranya itu mungkin saya misalkan kayak misalnya kita mau masak ayam gitu. Nah itu kan biasanya kita beli ayamnya dulu tuh di pajak atau di pasar. Nah itu kan kita punya syariat yang dalam penyembelihan ayam itu kita harus ada lafaz yang harus diucapkan. Nah itu kita harus memperhatikan si tukang penjualnya apakah dia mengikuti syariat kita atau enggak. Terus yang kedua, untuk kesehatan halal dan juga baik untuk kesehatan, kita juga harus memperhatikan kebersihan dari ayam tersebut. Terus dalam mengolahnya kita harus misalnya memperhatikan kebersihannya, terus kematangannya segimana. Jadi dia bukan hanya halal tapi juga baik untuk kesehatan kita. Kalau misalnya kita lagi mau makan di luar, ya pasti kita ya sebagai muslim pasti mencari tempat yang halal, terjamin halal. Terus pasti kita juga milih tempat yang bersih. Jadi tidak hanya kita cari tempat yang halal, pasti kita kayak mengutamakan mencari tempat yang bersih. Jadi biar kita jadi nyaman, biar kesehatan kita juga aman, terus biar terjamin halalnya juga. Syarat-syarat dari makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, ya yang dari tadi kita bahas, yaitu tentang kehalalan dan kethayyibannya. Jadi kita harus memperhatikan makanan dan minuman itu apakah dia halal, terus baik nggak dia untuk kesehatan kita gitu. Tanggapan saya kalau ada keluarga yang membeli makanan yang tidak halal atau minuman yang tidak halal, kayaknya kalau ada yang kayak gitu biasanya kami atau saya sendiri itu atau ya keluarga saya itu biasanya sebelum membeli makanan atau minuman biasanya melihat itu terlebih dahulu kayak itu halal atau enggak, jadi baru dibeli. Cuman kalau misalnya udah terlanjur dibeli terus ketahuan dia nggak halal gitu, ya pasti kami itu tidak mengkonsumsinya. Perilaku keluarga saya terhadap mengkonsumsi makanan yang tidak bersertifikat halal, kayaknya kita itu biasanya nggak mungkin membeli makanan atau minuman atau segala macamnya yang tidak ada sertifikat halalnya. Biasanya kami itu selalu melihat itu ada sertifikat halalnya atau tidak. Pendidikan keluarga saya terkait konsumsi halal ya sesuai dengan ajaran Islam aja. Apa yang diharamkan ya kita hindari, apa yang dihalalkan itu yang kita konsumsi. Terkait ada enggak ritual atau di dalam adat keluarga yang ada mengkonsumsi makanan yang haram atau yang tidak halal, itu ada, karena kebetulan mama saya itu mualaf, jadi itu ada. Cuman kami keluarga dari pihak mama saya itu dan kami itu saling punya toleransi yang tinggi, jadi kayak saling menjaga. Jadi kalau misalnya ada kumpul keluarga yang bercampur, pasti itu makanannya nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada yang haram. Jadi biasanya ya tetap mengutamakan makanan halal. Perilaku keluarga saya terhadap tradisi yang di dalamnya ada makanan yang haram atau minuman yang
yang haram juga, itu biasanya kami semaksimal mungkin pasti akan menghindari makanan dan minuman tersebut. Cara menerapkan konsumsi halal di keluarga saya itu ya, kita sebagai muslim pasti kan udah mempelajari itu, udah mempelajari mana yang haram, mana yang halal gitu. Nah, pasti kita sudah menerapkan konsumsi halal itu sejak awal, udah dari sejak awal, dari kita kecil, dari keluarga kita gitu. Dampak dari mengonsumsi makanan halal dan thayyib, sudah pasti ya, dari ajaran agama kita itu pasti kalau misalnya menerapkan hal-hal tersebut pasti kita kesehatan kita terjamin, kita bisa hidup lebih baik lagi gitu. Kalau ditanya pernah terpapar COVID atau enggak, alhamdulillah saya dan keluarga saya tidak pernah terpapar COVID. Konsumsi apa? Itu kami biasanya ya mengonsumsi, lebih memperhatikan makanannya sehat atau enggak, bagus enggak untuk kesehatan biar sembuh gitu kan. Terus kalau obat ya paling kita misalnya kalau seperlunya minum obat, kita pasti minum obat. Terus kalau suplemen dan vitamin juga sebagai tambahan. Konsumsi makanan waktu pandemi dan setelahnya sekarang ini, itu waktu pandemi kan kita sangat amat menjaga imun tubuh ya. Jadi waktu itu saya dan keluarga saya itu lebih memperhatikan makanan sehat. Terus kalau vitamin juga kami mengkonsumsinya karena untuk imun tubuh. Karena kalau ditanya prospek konsumsi makanan halal setelah pandemi, kayaknya sebelum pandemi pun, terus pandemi maupun setelah pandemi sekarang ini, saya dan keluarga saya tetap mengkonsumsi makanan halal begitu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hairani, alamat saya Jalan Haji Muhammad Harun, Dusun 5. Agama saya Islam, usia saya 23 tahun. Pendidikan terakhir saya adalah S1 PGSD. Suku etnis saya yaitu Minangkabau. Status saya di pekerjaan saya sebagai guru dan di rumah saya sebagai kakak. Nah, langsung saja untuk pertanyaannya, bagaimana gaya hidup, pola makan, apakah sudah halal, 4 sehat 5 sempurna, dan vitamin, suplemen, atau makanan siap saji? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah selama ini saya makan itu pakai yang halal atas pencarian saya sendiri. Dan kalau dibilang 4 sehat 5 sempurna mungkin kurang sesuai sama saya, karena terkadang saya 4 sehat 5 sempurna, terkadang tidak. Kalau vitamin terkadang sama juga, terkadang minum, kadang tidak, atau kalau sedang sakit baru full vitamin. Nah, bagaimana pengetahuan kakak tentang halal dan thayyib itu sendiri? Halal itu menurut saya adalah sesuatu yang diperbolehkan di agama Islam, yang tergantung dari menurut hukum syara. Sedangkan thayyib itu makanan yang halal, yang sehat, yang aman, tetapi tidak berlebihan. Nah, menurut kakak apa aja aspek-aspek terkait halal dan thayyib itu sendiri? Oke, kalau dikatakan aspek halal dan thayyib, yang pertama itu melalui dari kebersihan dan kesucian produknya, terus sumber rezeki yang jelas untuk didapatkan, dan tidak mengandung unsur yang haram. Nah, lanjut, bagaimana cara memproses makanan secara halal? Memproses makanan secara halal, yang pertama kalau kita cari itu sumber rezekinya ya, sumber dari makanan itu. Yang kedua itu cara, seperti misalnya ayam atau yang lainnya, cara menyembelihnya. Nah, jadi ketika ingin mengkonsumsi makanan di luar, bagaimana tindakan kakak sendiri terkait memastikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsi nanti? Ya, kalau makan di luar,
Yang pertama saya lihat itu terutama penjualnya. Terus saya lihat lagi tempatnya, dan saya lihat juga pembelinya. Yang kan tidak mungkin saya masuk di yang pembelinya non muslim. Nah, lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi dari produk makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi? Syaratnya yang paling utama ya itu berstandar dari MUI, halal. Nah, jika anggota keluarga membeli makanan yang tidak bersertifikat halal, bagaimana tanggapan kakak terhadap itu? Bersertifikat halal, biasanya sertifikat halal itu adanya hanya di kemasan. Ya, kemasan makanan. Jika makanannya itu tidak berkemasan, kita pertanyakan halalnya atau tidak. Kalau itu kita kembali lagi, kita baca doa. Kan pastinya kita beli itu kita lihat dulu kira-kira penjualnya dan pembelinya bagaimana, apakah Islam atau tidak. Dan kalau melihat itu juga, karena kita juga tidak mungkin menanyakan itu halal atau tidak kepada penjual, jadi dengan bismillah, halal atau tidaknya itu serahkan kepada Sang Pencipta. Nah, bagaimana perilaku anggota keluarga terkait mengkonsumsi makanan yang tidak halal? Makanan tidak halal, perilaku alhamdulillahnya sejauh ini keluarga saya mengkonsumsi makanan yang halal. Kenapa dikatakan mengkonsumsi makanan yang halal? Karena selalu membeli makanan itu sekitar rumah dan kita tahu siapa jualnya. Nah, bagaimana pendidikan atau pengetahuan keluarga terkait konsumsi halal ini? Pengetahuan keluarga tentang halal sudah tahu, karena kan dari kecil memang setiap keluarga diperkenalkan dengan yang namanya makanan halal dan yang tidak. Nah, apakah ada ritual adat keluarga kakak yang di dalamnya terdapat elemen makanan atau kegiatan yang bertentangan dengan syariat? Nah, kalau jika ada, boleh dijelaskan dan bagaimana pendapat kakak tentang itu? Alhamdulillah di keluarga saya etnisnya itu sangat agama. Jadi untuk yang seperti itu tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak sebelumnya pernah terpapar COVID-19 dan bagaimana jenis makanan yang dikonsumsi saat sakit? Oke, alhamdulillah saya terutama saya dan keluarga saya tidak pernah mengalami COVID-19. Tetapi kalau namanya sakit dengan pergantian cuaca yang tak menentu, pasti semua orang pernah sakit. Kalau saya pribadi sakit, biasanya saya konsumsi yang pertama saya berobat dulu atau konsumsi makanannya itu seperti buah, vitamin dan yang lain. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana prospek konsumsi makanan halal pasca pandemi ini? Prospek makanan halal masa pandemi. Yang kita tahu masa pandemi itu semua orang dituntut untuk bersih, karena wajib bersih ya biar terhindar dari COVID. Jadi kalau untuk prospek makanan pasti lebih bersih lagi, lebih aman lagi. Pokoknya biar pandemi itu hilang, sesungguhnya hilang.